diam. Sultan Suryansyah ini selagi kecil itu namanya Pangeran Samudra, anak pasangan Mantri Jaya dan Galuh Intansari, cucu oleh Raja Sukarama Kerajaan Daha. Dulunya di sini kan daerah ini bernama Bandar Masih dan dikuasai oleh Patih Masih. Nah, cerita kan dulu terdengar dari kerajaan ada anak dari kerajaan itu kan yang meninggalkan kampung halaman tuh. Nah, kan tahu-tahunya kan yaitu Pangeran Samudra. Nah, maka itu lalu ada salah satu keturunan ya, yang dulunya meninggalkan kerajaan Daha. Dan itu diketahui oleh Kerasuan ini oleh Patih Masih yang menguasai kota Bandar Masih. Lalu dicari pemuda itu dicari pemuda itu ketemu di daerah Belandian. Dan ternyata itu ya Pangeran. Iya, Pangeran Suryansyah. Ada sebenarnya hal-hal yang tahulah kalau kita memang secara nampaknya kan kada dilihatkan, cuma merasa lah kadang-kadang lah di sini ya kayak kita mencium seperti wangi-wangian lah, harum gitu. Iya, kalau memang lah, soalnya kan ini arahnya ke gaib lah, ampun maaf. Cuma kan kalau memang dari kisah-kisah dari orang dulu, dari zaman datu-datu, memang di sekitar sini kan identik dengan buaya-buaya. Terutama kalau nggak salah ya, soalnya kan kena takut dikisahkan macam-macam, jadi yang macam-macam memang ada gitu. Nah, terutama kan kalau yang tidak salah, kalau penguasa buaya itu kan kalau tidak salah itu Datu Patih Masih itu yang punya peliharaan kalau tidak salah. Sultan Suryansyah dikenal sebagai raja pertama di Kerajaan Banjar yang memeluk agama Islam. Namun, di balik sejarah ini tersirat sebuah cerita. Malam ini, Misteri Bahari akan mengajak Anda semua menelusuri seberapa besar fenomena-fenomena yang ada di tempat ini. Rasa takut dalam diri bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi. Saya Haifa Oktaria, inilah Misteri Bahari. Pemirsa Misteri Bahari, sekarang lokasi kita sedang berada di makam Sultan Suryansyah, dan bagaimana penelusuran kami malam ini, dan tetap ditemani oleh supranatural kita oleh Abang Robi. Selamat malam Abang Robi. Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan tetap juga ditemani oleh praktisi supranatural kita oleh Abang Alfi. Selamat malam Abang Alfi. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih, dan kita bisa langsung melakukan penelusuran di tempat ini. Sedikit Haifa menjelaskan, kalau di jembatan ini kan ada beberapa mitos lah yang Haifa dengar.
ada yang sering melempar kembang tujuh rupa ke sungai. Terus juga Haifa pernah mendengar ada mitos, tapi kita belum pasti ya Bang ya, makanya kita malam ini mencari tahu sejarah mitos itu seperti apa. Ada juga yang mengatakan kalau di sungai ini ada buaya putih, ya seperti itu. Kalau menurut Abang Alfi dulu nih gimana itu Bang? Ya, menurut mitos itu kan bahwa di sini dijaga oleh buaya putih. Iya. Dan tradisi warga sini sering istilahnya seperti memberikan sajian gitu. Iya, ya, untuk pengetahuan informasi pemirsa Misteri Bahari, di sini antusias masyarakat sangat besar. Jadi kita mungkin kalau misalkan mengalami sedikit kesulitan, saking banyaknya sangat antusias masyarakat di sini sangat besar seperti itu ya Bang ya. Jadi kalau misalkan kita agak sedikit mengalami kesulitan untuk penelusuran di sini ya kami mohon maklum seperti itu ya Bang ya. Ke Abang Robi deh, gimana Bang? Yang untuk mitos buaya putih tadi memang pernah saya dengar dan itu pun benar adanya. Benar adanya ya Bang ya. Jadi Abang Robi berani membenarkan mitos itu ya Bang. Memang dari sejarah perjuangan Bahari, para pejuang kita untuk melawan penjajah, mereka mempunyai kesaktian-kesaktian yang artinya kesaktian itu di luar nalar. Jadi memang ada seperti itu. Pemirsa Misteri Bahari, sekarang kita sudah tepat berada di makam Sultan Syriansyah dan kita langsung masuk. Pemirsa Misteri Bahari, sekarang Haifa bersama Abang Robi dan Abang Alfi sudah memasuki area makam dari Sultan Syriansyah dan kembali Haifa menjelaskan bahwa antusias dari masyarakat di sini sangatlah besar. Jadi kami minta pemaklumannya kalau misalkan di TV kita agak sedikit itu ya Bang ya, agak sedikit kurang ya Bang ya masyarakat. Jadi kita kurang detail untuk melakukan penelusuran di tempat ini. Jadi bisa kita langsung masuk Bang. Kembali ke mitos tadi ya Bang Robi. Gimana tadi bisa langsung dilanjutkan aja? Ya, karena menurut saya mitos tadi memang benar adanya karena dari kesaktian para pejuang-pejuang kita dulu atau datu-datu kita dulu dan tentang masalah sesajen tadi atau bahasa orang kita Banjar melabuh gitu kan. Iya, memang itulah adat dari kita orang Banjar. Iya, berarti bentuk dari melabuh itu seperti apa sih Bang? Untuk memberikan makan kah? Ya seperti itulah. Seperti itu ya Bang. Dan untuk memberikan makan dan juga keselamatan bagi garis keturunan keluarga mereka. Oh iya. Dan Bang Robi, sekarang kita sudah mulai mendekati area makam Sultan Syriansyah. Dan di sini kita bisa langsung sekalian untuk ziarah dulu ya Bang ya, untuk mengucapkan salam. Kita bisa langsung masuk. Sekarang kita tepat berada di depan makam Sultan Syriansyah dan kita langsung masuk ya Bang ya. Iya. Sekalian ziarah juga. Yang katanya dia pernah tercebur tercebur dan ditemukannya di sungai. Di sungai. Muara Sungai Barito. Nah, di Muara Sungai Barito ada. Kalau nggak salah. Ini, iya benar ini Bang. Ada dayang-dayang ngumpul semua di sini. Jadi mohon dijaga sopan santun, ya, jangan sampai ada masalah. Ya, tolong. Abang Alfi, sekarang kita sudah memasuki area dari makam Sultan Syriansyah dan tadi juga sempat diberikan secara sakral oleh penjaga makam di sini ya untuk Haifa memakai jilbab agar lebih sopan ya Bang ya. Dan sekarang kita bisa langsung mulai masuk. Kita
untuk ketemu dari penjaga makam di sini. Juru kunci di sini. Iya, juru kunci di sini untuk lebih tahu lagi, untuk mengungkap lagi sejarah makam ini seperti apa. Iya, betul sekali. Abang Robi silakan. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bapak. Saya Haifa. Ya, kedatangan kami di sini ingin mencari tahu sejarah dari Sultan Suryansyah di sini. Boleh ya Pak ya? Tapi dengan sopan Ya, sesuai aturan, ya Pak. karena ini tempat yang dimuliakan. Ya. Iya, iya. Ya, sebelumnya tadi saya mohon maaf juga Ya. karena kurang tahu seperti itu Pak ya. Saya mohon maaf ya Pak ya. Dan banyak kalau kamu punya mata hati, mata batin terbuka, semua ngumpul di sini. Ya, saya lihat Tapi Pak. tahu, silakan akan lihat sendiri, mengumpul semua. Ya, saya juga melihat dan merasakan memang menyambut kedatangan kami ya Pak ya. Iya. Sampai izin ke sama Sultan Ya, untuk membuka Oke, jadi kami ke sana dulu Pak lah. dari sana dulu. Oke. Terus sini Oke. ini alurannya ini kan langsung ke masjid. Oke, oke. Ini langsung ke masjid. Oke. Ambil depan, terus Oke. sana. Oke. Oke, terima kasih. Ya, mari. Kita akan ke sana. kita langsung Nah. sekalian ziarah juga. Iya. Ya Bang ya. Nah, Saudara Alfi mungkin bisa Bisa dipimpin ya. ya dipimpin. Dan sekarang kita langsung ke depan makam Sultan Suryansyah beserta Ratu Sultan Suryansyah juga, dan pemirsa Misteri Bahari, kami akan melakukan ziarah dulu di Iya, iya. makam Sultan Suryansyah. Kita langsung ke sebelah sana ya Bang ya, untuk Itu, melakukan ziarah. makam anak beliau, anak Pangeran. beliau dan cucu beliau juga ada di situ. Kita juga sekalian ziarah kembali ya Bang Alfi. Kalau di sini Abang Alfi kita sedikit eksplor boleh ya Bang ya. Kalau di sini tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan, katanya sudah ada, mereka sudah kumpul di sini. Nah, Aisyah pun merasakan dan melihat mereka disambut di sini. Ya, dan ya itu tadi alhamdulillah sekali. Nah, itu sedikit speechless juga karena melihat di sini tidak seperti makam biasa, tapi seperti sebuah kerajaan. Seperti Ya, dan itu, Bang. mereka juga berpakaian ada seperti para ulama besar Iya, ya, pakai dan sorban. Saya, ya memang saya agak speechless sedikit melihat seperti ini, seperti itu adanya. Iya. Silahkan Abang Alfi. Ya, kami juga sekalian memohon izin ya Bang Alfi untuk melakukan penelusuran sejarah dari Pangeran Sultan Suryansyah. Seperti itu ya Bang. Kita langsung ke Ya, mungkin kita lebih ke makam yang banyak di sana. makam di sana. Nah, dulu. Ya, oke. Di sini kalau Abang lebih bisa juga menjelaskan seperti apa sekarang kondisi di sini. Ya, kondisi tempatnya sangat bagus dengan energi yang bagus. Energi positif sekali. Sekali, iya, Makanya betul saya sekali. nyaman. Sangat nyaman. selama saya penelusuran di Misteri Bahari, saya merasakan di sini sangat ya luar biasa seperti itu Bang. Iya, tenang, dan melihat di sini tidak hanya seperti sebuah makam seperti itu. Terkumpul para ulama-ulama. Iya, karena beliau kan
Raja Banjar yang pertama kali masuk Islam, memperjuangkan Banjarmasin seperti itu ya Bang ya. Dan ada pula para habaib. Iya. Betul sekali. Kita langsung kemana Bang Afi? Ke daerah mana Bang? Ya, Gimana Bang Robi? kita terus aja. Di sini ya. Nah, jadi di sini kan selain mereka para pihak dari kerajaan, mereka juga para ulama sebenarnya. Para ulama ya Bang ya. Jadi Dan ya juga kan dari luar atau di samping itu ada juga makam, di situ juga banyak, dan juga ada ulama Yang tersembunyi ya. tersembunyi. Saya lihat tuh, nah, beliau mungkin tidak dimakamkan di sini, entah kenapa, mungkin beliau ingin menyembunyikan diri sendiri. ya seperti itu. Tidak ingin terkenal. gitu ya. Ya, di sini kan juga tidak hanya makam dari Pangeran Sultan Syariansyah, Ratu Sultan Syariansyah dan anak-anak beliau, tapi juga ada anak seorang Cina yang menjadi mualaf di Iya, sini ya betul Bang ya, yang katanya dia Pernah tercebur ya. tercebur dan ditemukannya di Pokoknya di sungai. di sungai. Muara Sungai Barito. Nah, di Muara Sungai Barito ada. Ini kalau nggak salah, Ini, iya benar ini Bang. iya ini Iya, ini. makamnya. Kalau menurut Abang Alfi gimana itu Bang? Ya, wah, menurut mitos masyarakat di sini kan sumur ini ada katanya terhubung ke suatu tempat. Ya. Ada yang mengatakan di Muara Barito, ada mengatakan juga itu tembusnya dari daerah Madinah, ada segala macam. Kalau saya lihat emang itu ada portal, ada gerbang. Ada gerbang Iya, ya, Bang? iya, tapi Ada secara pintu. gaib ya. Secara gaib ya, benar. Iya. Dan ia juga dimakamkan di sini mungkin karena ia adalah seorang mualaf yang bertempat tinggal di sini seperti itu ya Bang ya, dan Iya, benar sekali. lalu dimakamkan di sini juga. Kita bisa lanjut Bisa kita mungkin ke depan sana. ke depan ya. Kalau Abang Alfi nih bisa menjelaskan secara detail Iya. sosok apa saja yang ada di sini. Kalau sosok banyak sekali saya lihat ada yang berpakaian ulama, ada Ya. juga para prajurit, ada juga yang berpakaian adat-adat Banjar yang seperti raja, ada juga, dan saya lihat ada para putri-putri ada Ya. juga. Sempat tadi ada Iya. ada beberapa di belakang Iya, saya dan makanya saya sempat sedikit bingung untuk mau bicara apa gitu. Itu menyambut kedatangan kita kan, karena kita baik ke sini kan untuk mengungkap sejarah Ya. proses ini kan, sekalian kita ziarah juga. Kalau Abang Robi, kan tadi sudah dijelaskan oleh Abang Alfi di sini Iya, banyak iya. sosok seperti ulama. Mereka itu tepatnya sedang berada di mana, Bang? Ya, di sekitar kita. Di daerah mana aja, Iya, di belakang sana. Ada di sini, dekat sini. Jadi kasih. Tapi banyak sekali ya, Bang ya. Saya juga sedikit bingung untuk di daerah mana, banyak gitu ya, Bang ya. Memang di samping kanan pun juga ada. Ya, karena ya itu tadi kata Abang Alfi, kita kesini untuk mencari tahu lebih dalam lagi sejarah dari Pangeran Sultan Syariansyah, dan Iya, betul sekali. alhamdulillah mereka semua menyambut kedatangan Iya, kita iya. dengan baik. Alhamdulillah. Ya, kita bisa sedikit mungkin ya bincang-bincang dengan juru kunci. Iya, bisa. Ya, tentang sejarah Sejarah. Kerajaan Banjar. Ya. Assalamualaikum. Tetap aja pasang dulu. Assalamualaikum. Ya, pemirsa Misteri Bahari, salah satu kru kita ada sedikit mengalami gangguan energi negatif mungkin, tapi sedang dinetralisir. Ya, itu sosok dari luar, dari luar. Dari luar ya Bang ya, tidak Dari- mungkin dari sini ya Bang ya, enggak, karena bukan dari saya lokasi melihat sini. di sini sosoknya semuanya positif, Ya, tidak ada dari yang luar. negatif. Tapi sudah ya Mungkin tidak karena apa-apa. mereka melihat kerumbunan
massa yang banyak, Lalu mereka tertarik. mungkin mampir gitu ya, Bang, Mampir ya? tertarik. Dan pemirsa Misteri Bahari, sekarang kita akan menuju lokasi di mana sumur. Iya, sumber. Ya, oke. Dan kita akan sedikit wawancara dengan juru kunci makam ini untuk Iya. sedikit saja mencari tahu tentang sumur Sejarah- ini sejarah sumur kan. seperti apa ya. Tadi kami sudah melakukan ziarah di sini, Pak, dan juga penelusuran sedikit tadi di sekitar makam, dan saya kembali ke sini untuk sedikit ingin bertanya kepada Bapak tentang sejarah sumur ini seperti apa, Pak? Sumur ini dulunya kan zaman waktu masih zaman kerajaan atau yang masih ini dulunya kan istana. Iya, Istana. Jadi istana ini dulu ini istana tempat tinggal para raja, Raja. penggala, para pateh, mungkin ke kerajaan. Ya. Kalau terhadap kerajaan itu kan. Iya, keluarga kerajaan. Ya, keluarga kerajaan. Ini sumur dulunya sungai kecil. Jadi ini tempat mandi, tempat ambil air ibu, mungkin tempat minum. Berarti di tepat di sini seperti itu ya, Pak ya? Oh iya. Sungai kecil ini kan kecil. Kecil, ya. Ini belakang istana ke depan. Oh, istana kita hadap di sana ya, Pak ya? Kan ada tembok bata, ada sungai tembus ke masjid. Masjid, oh iya. Jadi masih ada peninggalan situs tembok batanya ya, Pak? Masih ada lah. Masih di sana masih ada. Nah, kan dari depan. Ini di belakang kata Bapak kan? Di belakang. Oh, di sana mukanya. Ini. Jadi menurut cerita yang saya dengar juga nih, Pak, katanya sumur ini cuaca panas seperti apapun kayaknya tidak pernah kering ya, Pak ya? Ya, walaupun air di sana asin, Asin. sini Di sini nggak pernah asin dan bisa diminum ya, Pak ya, sampai sekarang ya? bisa. Dengan airnya ini pun rasanya lain pada air sungai. Iya, benar. Lain ya, Pak ya, dan padahal berdekatan dengan sungai seperti itu ya, Pak ya? Dulunya kalau menurut ini kan ada anak Cina jatuh di sini. Enggak. 3 hari ketemunya di mana, Pak? sungai Ujung Panti. Oh, Anjir. Muara Anjir. Ya, di Ujung Panti. Enggak. Ini itu anak Cina yang memakamkan. Ya, di sana tadi kita sempat ke sana juga ya, Bang ya? Tapi kalau menurut mitos dan alam lah, Enggak. katanya hubungannya ada ke Amuntai, Pulau Kembang, Enggak. daerahnya cukup Kematon, candi yang ada di Magasari. Oh, enggak. Iya. Sedikit saya bertanya tentang seorang anak Cina yang tadi ya, Pak ya. Ya itu katanya meninggal, Pak, di sini kah atau Memang di sini? Ini dulu Sungai kan ya, Pak ya? enggak Ah, sumur ya? Ditutup di ini dengan ulin keliling aja. Oh, dengan ulin aja. Kan ditutup. Iya, iya. Ditutup, tapi terbuka gitu, Pak. Cuma disiring gitu ya. Mungkin kebetulan Apa? Ada terus ya? Ya, mungkin ada gangguan sedikit ya, Pak ya, maaf. Jadi di sini tadi seperti itu ya, Pak ya. Dan kenapa ia bisa tercebur di sini tidak tahu ya, Pak ya. ya dulunya kan mungkin Cina itu ada jarah main-main anaknya sini Jatuh di sini ya, Pak Jadi ya. jatuh gitu ya, Pak. Oh, jatuh. Dan cerita yang saya dengar juga katanya kabarnya ditemukannya tidak di sini. karena ia di ujung panti. Di Ujung ujung panti ya, Pak ya. Dan Muara memang Anjir. benar seperti itu adanya ya, Pak ya. Ini buktinya kan makamnya Makamnya ada di sini ya, Pak ya. Ya seperti itu, cukup ya Bang Al pikirannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali Pak atas penjelasan Bapak tadi dan telah mengizinkan kami di sini untuk melakukan penelusuran. Dan tadi juga saya sempat memohon maaf tidak menutup aurat saya dan tidak sopan datang ke sini ya, Pak ya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak mewakili teman-teman semua. Bang Alfi, silakan. Bang Robi, kita bisa langsung. Iya. Relax. Siapa nih? Siapa nih? Duduk kita bicara. Bepandaran aja nah. Kita banjar aja lah. Banjar bener kah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Orangnya lampu. Biar. Siapa sini? Baru minum. Siapa ngerenya? Jun. Ya, balik lo. Dah. Tempatnya buang. Pemirsa Misteri Bahari, kita baru saja tadi saat kita bincang-bincang dengan penonton, dengan juru kunci, ada salah satu penonton yang
kerasukan ya, tiba-tiba kerasukan. Jadi kita langsung aja. Tadi mana sepatu saya? Iya, iya. Kasih Kak. Misalnya. Tinggi antusiasnya kan Permisi, orang Pak. Misalnya. Nah, apapun. Hadangi aku. Assalamualaikum. Tetap aja pasang dulu. Assalamualaikum. Nah, ngaran ulun Robi bisa rapian menjelaskan siapa ngaran Pia. Permisi ya. Iya. Lu bang. Permisi ya. Permisi. Nah, ini Permisi. Bapak Haji. Penandu Pian. Permisi ya. Jadi Permisi. apa maksudnya? Ibu ini ada Haifa. Datang. Salam dulu dong. Pian udah tuan Yandi ini kah? Iya. Oh, dari mana Pian? Ini kawan ulun nih. Haifa di situ. Permisi ya. Permisi ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Anda? Anda bisa tenang sedikit ya. Kedatangan kami ke sini hanya ingin bersilaturahmi. Bisa kita bicara sedikit? Buka lagi. Tolong bang, kita buka bang. Kita buka bang. Kedatangan kami di sini ingin bersilaturahmi. Ingin mencari tahu sejarah Sultan Suryansyah ini seperti apa. Jadi mohon maaf kedatangan kami tidak ada niatan untuk mengganggu. Jadi kalau misalkan bisa sedikit saja jelaskan siapa Anda. Keren ya Pak. Jadi hadem tuh ini. Ya mungkin ada sedikit pesan yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Tidak ada. Ya dibuka dulu. Menunjukkan bahwa ada. Menunjukkan bahwa mereka di sini memang benar-benar ada seperti itu ya Pak ya. Kita bisa netralisir dulu dan pemirsa Misteri Bahari ini baru saja terjadi dan bisa untuk dinetralisir. Dengan siapa Anda? Ya? Suryanata. Kenapa Anda tiba-tiba merasuk seperti ini? Ya? Saya Haifa. Kedatangan saya ke sini bersama teman-teman ingin mencari tahu sejarah tempat ini seperti apa. Kenapa tidak suka? Kan kedatangan kami ke sini dengan niatan yang baik. Kenapa Anda tidak suka? Mengganggu orang lain di sini. Mengganggu siapa? Mengganggu orang lain. Mengganggu masyarakat sini. Seperti itu ya. Sedangkan di dalam makam tadi kami diizinkan. Diizinkan, disambut dengan sesuatu yang positif, ya Bang ya. Para habaib, para ulama, Dan para kalau hamba misalkan Allah, masyarakat wali-wali merasa terganggu di sini, kami tidak mengundang secara langsung. Masyarakat di sini memang antusias mereka yang sangat besar di sini. Tapi kalau misalkan memang Anda merasa terganggu, saya mewakili teman-teman yang lain memohon maaf. Tapi kalau misalkan kita bincang-bincang sedikit, boleh ya?
Tidak boleh. Tidak mau. Kenapa? Bukan orang sini. Lalu Anda dari mana? Dari Tanjung. Dari Tanjung. Lalu kedatangan Anda ke sini untuk apa? Orang ziarah. Ziarah. Ziarah ya. Oh, seperti itu. Berarti Anda tidak tahu ya sejarah tempat ini seperti apa? Tidak tahu. Gimana? Kalau tidak tahu ya berarti Anda keluar saja dari tubuh wanita ini karena kan Anda tidak bisa menjelaskan sejarah tempat ini seperti apa ya. Saya mau cari ketenangan di sini. Jangan diganggu-ganggu. Kalau mencari kalau loh tadi katanya bukan orang sini. Sudah lama. Sudah lama di tubuh ini. Berarti tidak mau keluar ya? Tapi keluar sendiri bisa? Ada urusan apa kamu? Ya kan tadi saya sudah menjelaskan kedatangan saya ke sini untuk mencari tahu sejarah tempat ini seperti apa. Tapi ya yang pasti tidak ada niatan untuk mengganggu ya Bang ya. Seperti itu. Kamera kita alih mundur aja. Ini gimana Bang Alfi? Bang Robi gimana Bang? Katanya memang sudah lama di tubuh ini. Kalau hanya kita netralisir kayaknya nggak bisa ya Bang ya? Dari tubuh ini sudah lama. Iya. Jadi sosok ini dari bawaan dia. Mungkin seperti itu. Dari Tanjung. Mungkin leluhur. Keluar tangan kan kau kan? Ada kau keluar tangan. Berarti memang harus dinetralisir kayaknya Bang. Ya, berarti kasihan tubuh ini, saya mewakili, ya kita kan sama-sama perempuan nih sama yang tubuh ini. Kasihan tubuh ini kan sudah malam seperti ini. Kalau Anda tidak bisa keluar kan nanti susah. Ya, mau ya? Bang Robi silakan. Ambil kamera tetap. Kita keluar, Bang. Kesaktian para datu dulu. Iya Pak. Itu bentuk bukti yang cukup. Yang ini ya Pak. Abang Robi dan Abang Alfi, kita sekarang berada di lokasi yang berbeda. Kita berada tepat di Masjid Sultan Suryansyah yang menjadi masjid tertua di Banjarmasin. Ada 3 masjid di Banjarmasin ini, dan yang pertama adalah Masjid Sultan Suryansyah, yang kedua adalah Masjid Jami yang kalau dulunya disebut masjid besar ya Bang ya. Kalau yang ketiga adalah Masjid Basir, dan sekarang kita tepat berada di masjid yang tertua di Banjarmasin. Kita akan melakukan penelusuran di dalam, dan katanya ada 4 tiang ya? Tiang. Ya, 4 tiang yang Abang Alfi bisa menjelaskan 4 tiang itu seperti apa hingga menjadi sebuah mitos, sebuah sejarah. Dan sekarang kita tepat mulai memasuki area masjid. Saya boleh tanya sedikit ke Bapak dulu ya Pak ya. Tadi saya juga ada bincang-bincang dengan rekan saya. Kalau ada tiang, ada 4 ya Pak ya, ada 4 tiang di dalam masjid, dan Bapak bisa jelaskan kepada kami sejarah tiang itu seperti apa. Nah, dan kita sekarang sudah berada tepat di masjid, di depan masjid ya Pak ya.
Jadi saya juga sedikit mau minta jelaskan dan assalamualaikum. Ya, kami kesini untuk mencari tahu sejarah masjid ini seperti apa. Saya Haifa dan ini adalah paranormal saya, Abang Robi, dan di sebelah saya ada praktisi supranatural saya. Saya Haifa, ya saya Haifa. Terima kasih ya Pak ya. Sedikit kita berkenalan dulu. Bapak sebagai jaga di sini ya Pak ya, dan Bapak sebagai sama ya Pak ya, menjaga, membantu ya Pak ya, dengan siapa saya berbicara? Pak Effendi dan Bapak Suriansyah. Ya Bapak Suriansyah ya. Saya ke Bapak yang ya mungkin siapa yang bisa menjelaskan tentang sejarah masjid ini Bapak ya? Iya. Silakan Pak. Dulu masjid ini kan masih masih ke Sultanan Suriansyah kan, ya karena sudah beragama Islam. Itu ada dulu kan ada Patih Masih, ada Patih Kuin, ada dulu zaman Patih Muhur itu kan, ada Hatib Dayan. Ya maka kita dapat dibikinlah tempat masjid ini sebagai lambang keislaman di Kerajaan Banjar, Keislaman Kerajaan Banjar. Itulah dibangunlah suatu masjid ini. Ya, kita bisa ke tiang yang di situ Pak, boleh ya? Ada tiang 4. Ya, ada tiang 4. Kalau di tiang ini bisa Bapak juga jelaskan tiang ini seperti apa awalnya Pak? Awalnya dulu mungkin tiang ini kan sebelum masjid kan tiang ini dulu dijadikan. Didirikan. 4. Cuma salah satu tiang guru sebetulnya. Salah satu tiang ini ada yang nggak kita tuh belum nggak cuma 3, satu yang nggak lalu salah satu tuh di itu kataman atau kataman itu yang dibikin. Terus jadi tiang satu. Jadi tiang satu ya Pak ya. Oh jadi ceritanya ini dari bekas kataman itu? Iya, salah satu tiangnya ada yang kurang. Lalu dibikin dari kataman itu. Dari kataman itu terbentuk jadi batang. Iya, terus dibusuk ada yang Jadi dengan kesaktian para datul dulu, ya Pak, untuk mencukupi tiang cukup. Tiang ini ya Pak ya. Jadi kalau misalkan tiang ini ada mitosnya kah Pak? Ya, memang kalau kita lihat dengan mata batin, kalau itu memang ada. Ya, cuma kan sudah bisa yang ada fitnah, baru tertentu yang bisa. Orang tertentu yang bisa ya Pak ya. Tapi kalau anda di sana mungkin bisa melihat. Saya ke letak-letaknya. Abang Alfi. Kalau Abang Alfi setelah penelusuran kita masuk ke dalam masjid, Abang Alfi bisa melihat sosok apa saja di sini? Tadi waktu di depan pintu ini saya ngeliat sudah ada yang nyambut ya. Sudah ada yang nyambut. Seperti apa Bang? Kalau sosoknya pakai surban, terus ada pakai pakaian seperti Melayu kerajaan ya. Ya itu wajar sih ya pemirsa Misteri Bahari, wajar karena ini masjid punya Pangeran Sultan Suriansyah. Kebanggaan Kota Banjarmasin. Iya, karena masjid tertua pertama disinilah tempatnya. Iya, masjid tertua seperti itu. Islam pertama di Kalimantan di Kuin ini. Di Kuin ini. Penyebaran Islam itu Pak ya. Iya. Kita bisa lanjut masuk. Silakan. Bertanya sama Bapak. Oh, iya. Dulu katanya masjid ini pernah direhab. Iya. Nah, terus tiang ini katanya mau diganti gitu, tapi nggak bisa diganti, nggak bisa dilepas gitu. Apa benar? Memang betul. Memang betul itu. Tiang dari asal dibangun sampai sekarang tetap tiang tempat ini. Tetap. Tiang yang ini ya, berarti memang kuat banget ya. Iya, secara logika seperti apa nggak tahu juga kan artinya. Ya itu ternyata tadi. Itu kejayaan. Dulu. Cuma juga ini lantai ini kan ulin masih ulin ini. Masih ulin. Asli dari zaman dulu asli. Pak ya. Sudah ada direhab sebagian. Lantai ini ulin. Iya. Tapi yang menarik sekali tiang ini ya Bang ya. Yang gurung dia bilang. Iya. Cuma salah satu nih ada yang di apa yang di sekal aja kita itu ya itulah. Engge. Tapi itu kan bisa melihat yang mana tiang tertentu mesti tahu. Iya. Kalau menurut Abang Alfi yang mana tiang itu? Kalau menurut saya ini seperti ada pasak ya. Iya, memang dulu itu kan harus ada pasak intan, pasak emas untuk emas, apa tuh ada duit benggol, orang bilang duit bank itu. Itu nggak tahu apa itu tanda untuk kebudayaan apa tradisi syarat mendirikan sebuah bangunan mungkin seperti ini. Kita bisa langsung lanjut ke tiang yang selanjutnya mungkin. Kalau Bapak di sini, saya ke Bapak dulu deh.
Kalau Bapak di sini kan sebagai penjaga masjid ya Pak ya, ada menemukan sesuatu yang mungkin tidak biasa? Belum pernah mulai. Belum pernah ya. Berarti nggak ada sama sekali memang ya seperti itu ya Pak ya. Kita ke sebelah sini. Kita sekarang mulai memasuki ke area mimbar. Tadi Bapak ada sedikit menceritakan atau menjelaskan kepada Abang Alfi, tapi saya mendengar ya Pak ya. Katanya ada itu, kita sambil jalan aja. Katanya ada sering berdiri di sini. Kalau itu Bapak sendiri yang pernah melihat atau cerita dari orang lain? Dari yang pernah melihat penghulunya cerita-cerita itu. Oh iya. Bisa lihat. Berarti menurut cerita itu katanya ada sosok yang berdiri di situ. Iya. Seperti apa kayaknya Pak? Ya, kemungkinan itu mungkin sultan atau fatah Dayan. Iya. Yang lihat di sini. Hatib Dayan itu kalau tidak salah yang mengislamkan Sultan Sriansyah, benar ya Pak ya? Oh iya. Iya ya. Pak. Ulun juga pernah dengar katanya apabila hari Jumat sebelum khutbah ada beberapa jamaah melihat seperti ada sosok penampakan sultan gitu. Jadi itu memang benar seperti itu Pak, terjadi memang ada. Cuma sebelum Jumatan. Sebelum Jumatannya. Sudah, tapi beliau sudah nunggu sini biasanya para aulia dari seluruh dari kerajaan sana ini. Ya, kalau misalkan memang seperti itu adanya memang wajar ya Bang ya, karena masjid ini punya beliau awalnya seperti itu. Dan ya, Abang Alfi, apa kesimpulan yang kita dapat dari penelusuran pada malam hari ini? Kesimpulan kita dari penelusuran awal kita tingkatkan, terus dari makam Sultan Sriansyah sampai ke masjid Sultan Sriansyah. Jadi kesimpulan kita banyak situs-situs sejarah yang ada di kota Banjarmasin ini yang perlu kita gali, kita jaga, kita pelajari tentunya juga ya Bang ya. Karena ini penting, karena sinilah berawalnya kota Banjarmasin. Dulunya Banjarmasin. Banjarmasin dan pertama Islam tersebar pun di sini. Jadi ya, itu tempat-tempat ini harus kita jaga dengan baik. Karena saya lihat dari auranya subhanallah. Iya, apalagi waktu di Sultan Sriansyah. Baik para raja-raja Islam di Banjarmasin ngumpul, jadi begitu, kalau saya rasa begitu tenang, nyaman, wajar lah warga Banjarmasin lebih istilahnya mengutamakan tempat ini karena di sini emang tidak bisa saya jelaskan rasa bangga lah. Rasa bangga, inilah istilahnya tonggak sejarah Banjarmasin. Iya. Dan tadi saya juga menjelaskan kepada pemirsa Misteri Bahari, di sana hawanya sangat nyaman, tenang, seperti itu, meskipun antusias masyarakat sangat besar sekali ya Bang ya. Tapi saat kita memasuki area makam, hawanya beda seperti itu. Kalau Haifa bisa lihat kan kita alhamdulillah disambut dengan yang baik sekali seperti itu. Ya Bapak, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kami informasi tentang sejarah tempat ini seperti apa, dan Bapak juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas informasinya kepada kami, dan Abang Alfi juga terima kasih Abang Robi sudah menemani penelusuran kita pada malam hari ini. Kehidupan kita memang selalu berdampingan dengan dunia tak kasat mata. Namun, kehadiran mereka adalah ujian dari keimanan. Penelusuran belum berakhir. Saksikan terus Misteri Bahari di episode selanjutnya. Saya Haifa Oktaria, selamat malam.